Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Masih bersama saya, Erni Asriati. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan bahas tentang persatuan dan kesatuan. Sebelumnya kalian udah tahu belum persatuan itu apa dan kesatuan itu apa? Apa ya? Nah, persatuan menurut KBBI itu adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu. Perserikatan atau serikat. Jadi persatuan itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Oke. Kemudian kalau kesatuan adalah suatu perihal satu, keesaan, sifat tunggal dan satuan. Nah, kemudian semangat persatuan dan kesatuan. Nah, semangat persatuan dan kesatuan ini dibuktikan oleh beberapa hal ya. Yang pertama itu yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi apa? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, ingat-ingat ya bunyinya ya. Kemudian yang kedua itu ada sila ketiga Pancasila. Ini sudah nggak asing. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian ada tentang pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Di situ juga ada makna tentang semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kita masuk pada pembahasan nilai sila ketiga Pancasila. Oke, diterapkan ya ini ya. Yang pertama itu meletakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus di atas kepentingan pribadi. Kalian mengutamakan kepentingan umum. Oke, gak boleh egois, gak boleh individualis juga ya. Yang kedua ada memelihara ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalian harus memelihara ketertiban dunia, gak boleh bikin rusuh atau bahkan bikin kacau dunia, gak boleh. Kemudian ini ada tentang menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia adalah negara yang beragam. Indonesia terdiri dari berbagai macam apa? Suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Oke, karena itu sangat banyak dan beragam, maka kita harus menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan untuk bersatu agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian menumbuhkan kerelaan berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Misalnya sebagai pelajar ya kita ya. Nah, sebagai pelajar kita harus rela berkorban, membagi, menyisihkan waktu kita untuk belajar. Oke. Belajar yang baik, yang rajin, yang tertib, yang disiplin. Agar apa? Agar masa depan kita akan menjadi lebih baik. Rela berkorban untuk Indonesia yang lebih maju juga ya. Nah, kemudian menumbuhkan rasa bangga dan cinta atas bangsa dan tanah air. Nah, kita nggak hanya cinta terhadap tanah air, tapi kita cinta akan bangsanya juga. Misalnya kita menggunakan produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri. Kemudian misalnya batik ya.
kalian rajin menggunakan batik kayak gitu. Kemudian ada lagi melestarikan budaya. Nah, itu sebagai rasa cinta tanah air juga. Terus juga ingat nih, biasanya siswa tuh membuang sampah sembarangan. Oke, bentuk rasa cintanya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin dan memperingati hari-hari besar nasional. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebagai bangsa yang baik, kita tentunya terbuka dengan budaya asing, budaya yang baru. Kita menerima budaya, kita harus memfilter, menyaringnya, mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mana yang bukan, kayak gitu ya. Kita nggak boleh tertutup akan adanya hal-hal yang baru. Oke. Kemudian di sini ada nilai manfaat yang ada dalam persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Nah, Indonesia itu banyak sekali perbedaannya, tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemecah belah kita semua. Harusnya perbedaan itu kita jadikan sebagai persatuan dan kesatuan yang mempereratkan kita, kayak gitu. Kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, kayak gitu, berbeda suku, berbeda bangsa. Kita saling membaur. Oke, gak boleh individualis ya. Kemudian persatuan antar warga dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai dengan harapan. Oke, misalnya tentang pembangunan, warganya rajin membayar pajak, pemerintahnya tertib, maka pembangunan nasional itu akan berjalan dengan lancar. Misalnya tentang fasilitas jalan, maka jalan-jalan di kota besar maupun di desa itu akan menjadi jalan-jalan yang baik. Kemudian bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul, karena kita hidup dalam persatuan dan kesatuan. Kemudian akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nanti dicari ya, apa tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Kemudian akan tercipta suasana yang aman, damai, tentram, dan menciptakan hati kita itu senang kayak gitu, karena kita itu nggak ada pertentangan ya dalam kehidupan kita kayak gitu, nggak ada perpecahan. Kemudian dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, serasi antar manusia. Yang ketujuh, pelaksanaan gotong royong dalam lingkungan sekitar akan berjalan dengan baik ya. Nah, misalnya nih tetangga kalian mau mengadakan hajatan, misalnya pernikahan kayak gitu ya, atau mungkin hitanan anaknya kayak gitu. Nah, kalian tuh harus saling gotong royong membantu kayak gitu. Yang kedelapan, saling menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi antar bangsa. Nah, ini penting banget kalian menjaga silaturahmi baik sesama keluarga, saudara maupun tetangga, yang akan menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Kemudian menjaga keutuhan NKRI supaya tidak terpecah belah. Nah, jika memang kita bersatu, maka tidak ada celah dari negara lain untuk membuat kita itu porak-poranda, bercerai kayak gitu ya. Saling bermusuhan. Kemudian 10, akan lebih mudah mengatasi berbagai gangguan, baik muncul dari dalam maupun dari luar. Tidak ada pertentangan suku, pertentangan agama, kayak gitu ya.
Nah, contoh persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada saling menghargai dan juga saling menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Kalian punya adik, kalian harus mengayominya, kayak gitu. Kalian punya kakak, harus menghormati. Tidak lupa menghormati, membantu, menghargai orang tua kita. Yang kedua, selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai dengan norma yang berlaku. Dimanapun kalian dan apapun situasinya, kalian harus bisa tetap bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang baik. Kayak itu mencerminkan kepribadian kalian, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antar anggota keluarga maupun di lingkungan sekitar. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka karena dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Misalnya dalam suatu diskusi, pastilah pendapat orang-orang itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, kayak gitu, karena banyak orang, banyak kepala, dan banyak pendapat, kayak gitu. Tapi kita harus tetap menghargai dan menghormatinya ya. Kemudian selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Tolong menolong, saling membantu itu sangat perlu. Oke, misalnya ya, jangan sampai juga ada keluarga atau saudara atau tetangga kalian sedang sakit atau dalam keadaan sulit, kalian tidak tahu dan tidak membantu. Harus saling membantu. Peduli ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.